Hal itu pun sempat memantik cibiran dari sejumlah pihak karena Bilar dianggap hanya ikut-ikutan bergaya ala sultan agar dipandang sukses, seperti para selebriti senior yang memiliki julukan tersebut. Pemirsa Silet RCTI, sosok Rizky Bilar belakangan ini menjadi sorotan publik atas dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Lesti Kejora. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, ia pun tak hanya dihadapkan dengan ancaman hukuman pidana, namun juga begitu banyak kecaman dari masyarakat dan juga selebriti tanah air. Imbasnya, kehidupan masa lalu Bilar sebelum menikah dengan Lesti pun dikulik oleh para warganet, salah satunya terkait penampilannya. Menurut mereka, outfit yang dipakai Bilar sebelum dan sesudah menikah bahkan berubah drastis. Dulu menurut sejumlah netizen, fashion Bilar terbilang biasa saja dan bukan merek-merek terkenal. Tapi sejak berumah tangga dengan Lesti dan menjadi terkenal, segala outfit Bilar berubah 180 derajat. Pria asal Medan ini dulunya lebih sering memakai outfit simple dan sederhana, seperti memadukan tank top dengan celana panjang atau kemeja biasa dan celana. Namun sejak terkenal dan menikah dengan Lesti, Bilar memakai pakaian branded yang harganya belasan sampai puluhan juta rupiah. Dan pemirsa Silat RCTI, inilah potret penampilan Rizky Bilar sebelum dan sesudah menikah dengan Lesti Kejora yang disorot dan viral di jagat maya. Kepada Allah, bersyukur ya pasti, bersyukur lah pasti, bersyukur dengan ibadah. Iya dong. Ya, dengan selalu ingat karena setiap apa yang Tuhan beri ya itu yang terbaik gitu ya. Ngomong apa sih? Setiap apa yang sudah Tuhan kasih itu harus Iya, harus kita syukurin apapun itu ya, baik buruknya, dan yang buruk aja itu hal baik loh, harus kita bersyukur juga. Ada hikmah di balik sesuatu itu. Betul. Saya tahu, jadi para artis-artis ini nggak dia doang gitu, demi ingin menimbulkan image pujian daripada netizen bahwa dia itu sultan, siltan. Jadi mereka tuh memaksakan hidup gitu loh, sampai kredit, sampai utang. Oke lah kalau ada pengusaha yang supply, it's okay. Tapi kalau ada pengusaha itu kan nggak bisa supply lu terus-terusan. Sebenarnya kalau lu timbulin image sultan itu akan membuat bumerang sebenarnya bagi lu, karena lu untuk turun lagi ke bawah itu akan menjadi malu dan susah. Jadi sebaiknya nggak usah lah begitu. Tapi kemarin tuh dapat omongan ya, tapi ini gua nggak tahu benar atau enggak ya. Kalian bisa cross check langsung deh. Dia dulu pernah pinjam duit sama Sania Velova. Saya nggak tahu orang yang mana. Katanya pemain FTV. Nah, coba kalian cross check ke orangnya langsung. Itu gue nggak bisa membenarkan, nggak bisa menyalahkan, karena itu gue dari orang. Karena gue tipe orang yang kalau nggak gue lihat langsung, gue tidak mau mengatakan itu benar. Tak hanya soal busana, Rizky Bilar pun mengalami begitu banyak perubahan dalam gaya hidupnya. Ya, tiba-tiba terkenal dan memiliki pundi-pundi berlimpah. Bilar dikenal sebagai sosok yang memiliki berbagai koleksi serba mewah. Dalam berbagai konten di media sosial, Bilar kerap kali memamerkan koleksi fashion pribadinya. Mulai dari sepatu, jaket, hingga jam tangan yang harganya selangit. Seperti harga jaket saja bisa mencapai 24 juta rupiah. Sepatu mulai dari 9 juta rupiah, 17,6 juta rupiah, hingga sepatu hadiah ulang tahun mencapai 31,2 juta rupiah. Belum lagi sepatu basket senilai 46,5 juta rupiah. Hal itu pun sempat memantik cibiran dari sejumlah pihak karena Bilar dianggap hanya ikut-ikutan bergaya ala sultan agar dipandang sukses, seperti para selebriti senior yang memiliki julukan tersebut. Dan yang mencengangkan adalah harga koleksi jam tangan mewah Rizky Bilar juga bervariasi, mulai dari seharga 3 miliar rupiah hingga 1,7 miliar rupiah. Gas, sepatu Yeezy pertama gua. Ayo gas. Yeezy pertama. 250.000 gas. Ini, Bos. Tambah gas. Pernah lihat nih Pak. Ayo. Yang ini Pak. Iya, sayang sekali Bagas. Lo kagak ke bawah dikit, bener daripada 50.000. Salah lo, Gas. Ini kok belum pernah gue pakai ya? Mana Pak? Ini. Iya, trio macan Pak. Tiketnya. Ya bang, saya jual ke saya. Jual. Coba tes pakai dulu, demen nggak? Saya pakai dulu ya, coba ya. Wah cocok, harga bisa tinggi. Cocok nih, waduh. Cocok. Wah, di tangan sih. Wah. Jiwa dalamnya ini ya, meronta-ronta ya.
Beuh, Waduh. gila. Gila, ganteng plus 10. Pas main biliar cocok tuh kan. Dia sudah mampu membisniskan karirnya. Dia membuat segala sesuatu, dia tahu yang namanya value for money gitu. Dan dia tahu gaya hidup itu seperti apa. Maka yang dia contoh adalah kakak-kakak kelasnya yang sudah sukses di dunia YouTuber, di dunia keartisan. Itu yang menjadi contoh. Kalau perlu diingat lagi, dia membangun rumah, membangun mahligai, membangun bisnisnya itu menyontoh dari senior-seniornya, dari artis-artis juga. Jadi kalau misalnya dia tahu bagaimana membeli produk berlabel pun hanya tahu dari temannya, bukan karena seleranya dia. Sementara kalau yang namanya fashion itu harusnya mencari identitas diri, tidak hanya ikut-ikutan. Tetapi kalau orang terus tiba-tiba, oh yang lagi in, lagi fashion yang ini, ya udah pakai yang ini. Itu berarti dia masih ikut-ikutan. Berbanding terbalik dengan sang suami Rizky Bilar, Lesti yang sepertinya justru lebih banyak berperan sebagai mesin uang buat keluarga, justru terlihat tidak mengubah penampilannya secara signifikan dan all out. Penyanyi asal Cianjur ini justru tetap tampil sederhana, walau lebih terlihat chic atau anggun, berkelas dan juga fashionable dengan padu padan hijab kekinian yang menutupi rambutnya. Lantas apa kata Sonny Muklisson tentang dulu dan sekarang pasangan Leslar? Sebetulnya sama dengan artis-artis dangdut yang lainnya yang dari daerah dia mulai. Biasanya kebersahajaan kalau saya bilang ya apa yang dia tahu, apa yang dia pakai gitu. Begitu juga seorang Lesti ya. Kayak tampilannya adalah bagaimana membuat dia merasa menarik di panggung. Pakaiannya pun juga pakaian yang cenderung ada kesan seksi, kesan mengundang emosi penonton waktu di panggung. Tapi yang dipakai sama seorang Lesti ya seperti kebanyakan remaja sekarang aja gitu. Nggak ada istimewanya sih, cuma dia mendapat aplaus karena memang dia memiliki transformasi yang drastis dari mulai yang rambutnya terbuka kemudian dikerudungi itu aja gitu. Jadi itu bisa merubah reaksi penggemarnya juga gitu. Sudah mendapatkan uang dan dia sudah tahu nilai uang itu, maka dia akan berubah mencari pakaian-pakaian yang sifatnya melebihi dari orang yang di sebelahnya, artis yang di sebelahnya, artis yang dilaluinya gitu. Karena apa? Karena sudah mumpuni dan sudah tahu pada saat dia manggung dapatnya berapa dan harus dikeluarkan berapa, itu mereka sudah mengukur. Jadi dia tanpa pretensi, tanpa mau berpikir macam-macam. Jadi orangnya kayak semacam ya itu dia gitu. Ya nyelonong aja apa yang dia pakai saat itu, yang kebetulan kalau istilahnya kalau pas dikagumi oleh perempuan ya udah kebetulan, kalau misalnya salah ya sudah terima aja gitu. Sesuatu yang sebetulnya yang harus dipelajari, padahal kalau kita dilahirkan miskin kita tidak harus menjadi rendah, dilahirkan kaya juga tidak harus tinggi hati. Tetapi pada saat kita tahu bahwa posisi kita di mana, sebetulnya yang lebih baik adalah mengenali diri sendiri dan menghargai jati dirinya. Tapi pada saat kau melirik-lirik bahwa rumput tetangga lebih hijau, nah itu yang sulit gitu loh. Di sisi lain, Bilar pun tak menampik jika perubahan penampilannya termasuk kesukaannya pada barang-barang branded, mahal dan fashionable, semua kian bisa terpenuhi pasca dirinya menikah dengan Lesti. Entah apa arti dibalik pengakuan itu. Yang jelas, publik justru sempat menuding jika aktor pemilik nama lahir Muhammad Rizky itu mendompleng hidup dengan Lesti, yang ternyata Lesti begitu bucin kepada sang suami. Benarkah? Gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya. Gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya. Begitu juga sebaliknya, tapi
Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk mencapai itu, tidak mampu untuk Kan beli tas Hermes, Dede mendingan Dede beli Gitu. sawah kalau Dede gak kawin sama Rizky Bilar. Saya lu susah gitu. Pak, emang gue ngomong bang. Emang gue ngomong. Di awal udah ngomong gitu. Iya, kakak nggak punya apa-apa. Oh, saat gue deket tuh gak punya apa-apa. Orang rumah masih ngontrak. Semua tuh diceritain. Gua bilang gua ngontrak, gua ini. Gue bilang saat itu, kakak akan nikahin kamu setelah kakak punya rumah ya, punya rumah, punya kendaraan. Yang penting kita ada tempat bernaung lah. Bilar tuh boros banget kalau kata Lesti, apa-apa beli. Tapi dia tuh emang branded banget gila si Bilar tuh. Gue kemarin sama Nasar bahas, lu cowok branded banget ya. Sepatu apa, celana apa, baju apa, tasnya apa gitu kata dia. Enggak, ini dibeliin sama fans, dibeliin sama fans. Tudingan itu pun seolah-olah ada benarnya jika dilihat dari perbedaan gaya hidup Bilar sebelum dan sesudah menikah dengan Lesti. Ya, Bilar yang gurat karir keartisannya biasa-biasa saja, dulu kerap tampil bahkan cenderung sangat sederhana. Namun lihatlah penampilan ayah dari Baby L itu kini. Pasca menikah dengan Lesti, penyanyi dangdut yang honor sekali manggungnya mencapai angka 350 juta. Bilar berubah menjadi sosok suami sultan dengan barang-barang branded membalut tubuhnya dari ujung kaki hingga ujung kepala, serta memiliki sederet koleksi mobil-mobil sport mewah dan moge kelas atas. Lantas apa kata teman-teman lamanya tentang sosok Bilar yang kini bergaya sultan? Benarkah dulu untuk makan saja Bilar kerap kesusahan? Biasalah orang dari daerah namanya ke Jakarta ya. Sekarang kan dia udah mapan ya, apalagi dia udah jadi jadi suaminya Lesti. Wajar, menurut saya sih wajar ya. Jauh beda, sekarang dia udah intelek gitu, udah bagus lah gitu ya. Selayaknya orang-orang biasa aja gitu. Tapi setelah dia sekarang kan beda sama Lesti kan beda ya penampilannya. Mungkin keuangannya juga lancar ya. Iya, sosok Bilar dulu sama sekarang beda banget. Jadi kalau dulu tuh kan dia sama aku tuh ramah, terus nggak sombong, terus kalau ketemu aku, Mbak Ivon, terus kalau kita tuh kadang kalau satu frame gitu kan, Mbak Ivon udah makan belum? Gitu kan. Nah tapi kalau sekarang, apalagi aku DM aja waktu dia mau nikah, aku kan sempat nanya juga, mungkin karena dia sibuk, jadi Bilarnya mungkin semakin hari semakin berubah emang, mungkin karena udah jadi dari sosok yang biasa-biasa terus tiba-tiba luar biasa, itu kan mungkin apa sih namanya, haknya Bilar juga, haknya Rizky gitu. Penampilannya dulu biasa, meskipun memang dia modis, dia keren, dia cakep, tapi setelah sama Lesti jelas beda jauh. Lesti itu udah ngangkat derajat dia dari bukan siapa-siapa kan, dari artis yang cuman figuran, gara-gara Lesti orang jadi kenal dia. Pasti kalian juga nggak kenal dia kan kalau nggak tanpa Lesti kan, kalau tanpa Lesti kan. Jadi menurut gue dia menyia-nyiakan sebuah berlian. Menelisik perubahan pasangan Leslar sebelum dan sesudah menikah, lalu seperti apa banjir simpati dan sayang buat Lesti dari fans dan warga Cianjur? Dan seperti apa pula perjuangan berat Lesti yang demi Bilar dan cuan rela tetap manggung dalam kondisi hamil besar, bahkan hingga pingsan kala itu?